Di sini tuh setiap usia 18 akan acak dapat kemampuan khusus. Ada yang bisa melayangkan benda, jadi taksi terbang, menyalakan api, atau kendalikan air. Tapi Azhen beda. Usianya 27, tapi belum punya kemampuan apapun. Sudah sulit kerja, sial pula soal lelaki. Baru bermesraan ditinggal ke kamar mandi sebentar. Si brengsek itu sudah terbang keluar jendela. Untungnya, Azhen punya sahabat yang bisa bicara dengan roh, alias dukun. Dia bekerja di firma hukum. Saat ada sengketa warisan rumit, dia langsung menyelesaikannya. Cukup lihat foto almarhum, dia panggil rohnya, dan seketika arwah itu merasuki tubuhnya. Si boneka jerami Knightsbridge tidak mendapatkan apa-apa, dan satu hal lagi, persetan denganmu. Kerjaanku membosankan, tapi gajinya cukup buat aku dan pacarku. Pacarku si Kribo bisa memutar waktu, tapi belum kerja. Dia tak bisa main lotre karena ilegal, jadi cuma bantu aku, Azhen, beresin urusan pribadi. Hari ini aku telat janjian sama teman online, jadi aku minta dia putar waktu sebentar. Kekuatan ini bukan untuk main-main. Sial, Azhen pun pergi menemui teman kencannya si kuning itu. Si pirang ini harus pakai sarung tangan sebelum salaman. Ternyata sentuhannya bikin siapapun langsung orgasme. Mendengar itu, Azhen bersemangat, pas banget seleranya. Ayo ke rumahku, obati panas dalamku. Tapi si pirang ini sangat berprinsip. Dia pakai plastik pembatas, yakin tampangnya bisa sembuhkan Azhen. Tapi Azhen tak merasa apa-apa. Saat ingin menyentuh, dia ditolak kakak rambut kuning, yang malah memasang bantal pembatas sambil bilang, cinta butuh waktu, besok lagi, lalu tidur. Azhen kesal melihatnya tidur lelap. Azhen punya ibu gemuk yang bisa ganti saluran TV lewat pikiran tanpa remote, dan ayah tiri yang mampu merasakan emosi orang lain. Hari ini adalah ulang tahun ke-18 adik tiri seibunya. Sebenarnya Azhen malas datang karena merasa kesal dan iri, tapi undangan ibunya bagai titah yang tak bisa ditolak. Usai sang adik meniup lilin, semua orang menanti dengan penuh harap untuk menyaksikan kekuatan supernya. Namun, dia ternyata tidak bisa mengendalikan benda atau merasakan emosi orang lain. Sepertinya dia memang tidak mewarisi kemampuan apapun dari kedua orang tuanya. Hal itu membuat adiknya kecewa, tapi Azhen diam-diam senang karena merasa ada yang tidak punya kekuatan sepertinya. Namun tiba-tiba, adiknya tak sengaja menarik pintu kulkas hingga terlepas. Ternyata, kekuatan supernya adalah fisik yang luar biasa. Ibu mereka dengan semangat memintanya mengangkat sofa, dan seketika semua orang mengerubunginya dengan rasa penasaran. Saat itu, ibu mereka tampak sangat bahagia, sementara Azhen merasa benar-benar asing dan akhirnya tidak tahan lagi berada di sana. Ia pergi membawa miras lalu mencari pacarnya, tapi malah memergokinya selingkuh di rumah. Wanita itu bisa mengubah wajah, namun mengaku tak pernah melakukannya. Azhen meratap, mengapa selalu ia yang terluka. Saat pulang, ia ditelepon mendiang ayahnya, pasti lewat kemampuan arwah sahabatnya. Azhen ingin kembali ke pelukan ayahnya demi lari dari masalah. Ia pun bertekad menemukan kekuatan supernya. Sahabatnya membawa Azhen ke klinik penggali potensi. Mereka menawarkan paket khusus penemu kekuatan tersembunyi, meski biayanya cukup mahal. Tapi saat melihat harga medis itu, ia langsung murung. Jenny pun terpaksa mencoba memicu kekuatan supernya sendiri. Besoknya mereka ke restoran makan makanan pedas. Namun, meski kepanasan, kekuatannya tak muncul. Tak tahan lagi, Jenny lari ke supermarket dan mengambil susu dingin untuk segera diminum. Namun baru saja diminum setengah, tiba-tiba pengeras suara di supermarket berbunyi. Benar-benar situasi yang canggung. Ketika Kelly melihat rangsangan fisik pada Jenny tidak berhasil, dia pun berpikir mungkin bisa mencoba rangsangan mental. Seperti halnya seseorang yang dalam ketakutan dan kecemasan ekstrim, potensi mereka bisa terpicu. Tiba-tiba Kelly mendapat ide untuk memicu potensi Jenny. Namun, begitu Kelly melepaskan tangannya, Jenny langsung terkejut dan ketakutan, karena tempat